produksi dan termasuk time delivery-nya ya gitu ya. Kadang-kadang klien juga punya plan, kita harus selesai karena kita harus punya plan nanti development mulai produksi di tahun sekian. Kalau desainnya susah, ya akan susah gitu kan. Jadi 3 hal ini biasanya yang menjadi pertimbangan. Jadi harus seimbang sih yang 3 ini. Ya, nah sekarang ini trennya di Indonesia ini kan sekarang kondisinya seperti ini. Yang pertama itu skema kita kan di pemerintah kita kan menggunakan skema growth split ya. Kalau growth split itu ya gimana caranya perusahaan itu melakukan investasi kan secepat mungkin gitu kan, karena biaya yang dikeluarkan itulah yang menjadi biaya yang ditanggung sendiri kan, tidak bisa di cost recovery ke negara kita, ke pemerintah kita gitu kan, sehingga mereka akan meminta bagaimana caranya. Kalau seismik ini kan investasi, buang uang gitu, buang uang, isinya kan mengeluarkan uang, bagaimana caranya biar lebih cepat gitu ya. Kemudian juga ada kondisi kita kan diminta meningkatkan produksi minyak 1 juta barrel, kemudian juga sekarang ada namanya komitmen kerja pasti KKP, kemudian juga kita subsidi BBM isu nasional ya. Ini semua berujungnya nanti percepatan peningkatan produksi. Nah, bagaimana kita mau percepatan kalau nanti seismic project-nya itu juga tidak berjalan dengan baik gitu kan. Seismic project-nya molor, malah akhirnya nggak bisa diselesaikan dengan baik, malah semua lintasan tidak terakuisisi, ya itu sudah jadi masalah bagi perusahaan, sehingga dibutuhkan project management yang baik dalam kita mengelola pekerjaan seismik ini. Karena sekali lagi seismik ini ada di depan untuk development, untuk eksplorasi. Kalau di sininya bermasalah, ya sudah, ke belakangnya sudah nggak ada masalah lagi. Di beberapa kasus seismik di Indonesia ada yang tidak selesai. Ada yang tidak selesai karena masalah sosial, kemudian masalah teknis, yang tadinya harusnya selesai dalam 6 bulan, selesai dalam 2 tahun, dan lain sebagainya. Itu menjadi pukulan telak lah bagi investasi perusahaan minyak gitu kan. Perusahaan minyak begitu investasi, mereka mendapatkan hal seperti itu, apalagi bloknya cuma 1 dan itu yang ditunggu, ya udah selesai semua gitu kan. Padahal ya itu tadi, bagi perusahaan itu harus paham juga terkait dengan bagaimana cara merunning seismik ini supaya bisa mengontrol pelaksanaan dari pelaksananya. Karena ini sesuatu yang urgent, penting, dan ditunggu, tapi pelaksananya tidak mengeksekusi ini dengan baik, ya menjadi masalah gitu kan. Kecuali saya. Ada yang ditanyakan di sini? Belum ya? Ya ini masih umum lah yang ini kita dapatkan. Jadi ya silakan kalau nanti ada yang ditanya langsung saja bisa bisa ditanyakan. Jadi kalau saya hasil experience pengalaman saya yang mungkin Tiji juga sudah pernah. Jadi kalau seismik itu memang walaupun masih ini kita tetap membutuhkan high teknologi ya. Jadi kayak sekarang ini kan di Buton ini kan, jadi dulu tuh ceritanya 2009 sudah di-running seismik di sini, tetapi menggunakan alat-alat yang lama kayak geopon dan konvensional gitu kan. Nah, ternyata datanya itu nggak bagus itu kan. Kayak seperti kita ketahui kalau di Buton ini kan yang di bagian permukaan yang di atas ini kan kacau sekali gitu kan. Crowded sekali, sehingga itu jadi seismik yang pertama itu data yang di atas ini, data yang di bawah, yang target yang lebih dalam itu malah nggak kelihatan sama sekali, sehingga mereka diskusi dengan Elnusa, dengan kami, mereka nanya kira-kira ada nggak receiver yang bisa kita targetnya sampai bawah gitu kan. Nah,
ketika di bawah itu ya kita menggunakan brand new, kita bisa menggunakan sensor geophone yang punya sistem low frekuensi. Jadi frekuensi yang low itu kan biasanya karakternya itu dia kalau low frekuensi itu sampai ke bawah itu bisa sampai gitu ke target yang lebih dalam. Tetapi memang akan ada kelemahan di resolusi. Tapi kan di Buton ini kan reservoirnya bukan ini kan belum development ya, kita masih eksplorasi gitu. Jadi untuk data detail si perlapisan itu kalau kita lihat karakternya kan di sini kalau nggak salah tuh formasi Tobelo yang dicari itu kan secara resolusi antar lapisannya kan nggak terlalu tipis gitu kan, bukan tipe perselingan batu pasir sama ini reservoirnya, jadi masih masuk bagi mereka gitu kan. Akhirnya kita menggunakan alat baru gitu. Alat baru yang menggunakan sistem tidak menggunakan kabel lagi tapi menggunakan wifi. Nah jadi seperti itu. Yang kedua, memang seismik itu high cost sekali, jadi biaya yang paling tinggi kalau nggak salah ya selain pemboran itu adalah seismik. Kemudian risikonya juga tinggi. Bagi kami pelaksana Nusa itu, kita punya biaya kos harian itu ratusan juta gitu. Pada saat nanti kita ada delay sehari saja, kita sudah kosnya itu udah luar biasa gitu. Apalagi standby sampai 1 bulan. Jadi memang yang bikin puyeng itu adalah bagaimana caranya operasi itu setiap hari itu kita nggak boleh ada standby gitu kan, dan harus memenuhi target gitu kan. Kalau nggak ya udah resikonya udah low sekali gitu kan. Kemudian ya ini PR-nya, kita butuh banyak orang, melibatkan banyak orang. Bisa kalau lagi 3D itu kita bisa sampai 2000-an orang. Dan itu punya karakter masing-masing, kita harus rekrut, belum lagi minta dilibatkan tenaga lokal, atau kemudian ada kru yang ya namanya kru, bukan orang yang berpendidikan ya. Jadi ya akan ada challenge sendiri untuk mengelola ribuan orang ini untuk bisa bekerja sesuai dengan target yang sudah kita tentukan. Mengikuti prosedur kita, mengikuti HSE akan menjadi challenge sendiri. Kemudian proyek yang menurut saya analisa ya dari proyek-proyek oil and gas yang lain, memang yang paling banyak berinteraksi dengan sosial dan perizinannya paling banyak itu ya memang seismik. Sehingga ini perlu strategi, konsep, dan ini khusus yang harus dilakukan. Kemudian juga ya tadi dengan metode growth split ini, klien itu kalau udah menetapkan 100, mintanya 120, 150, schedule-nya, targetnya itu tinggi sekali. Dan sekarang ya tuntutannya standar HSCC-nya aspeknya sangat tinggi ya. Kalau mungkin bagi kita kawan-kawan GNG yang di kantor, mungkin standar HSC bagi orang-orang yang sudah berpendidikan itu mudah ya kita jalankan ya. Tapi sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana standar HSC ini bisa dilakukan oleh ribuan orang yang tidak punya pendidikan, yang dia hanya tahunya bisa ngangkat mesin, jalan gitu, keringat, otot, ngangkat beban, yang dia hanya untuk nyari makan gitu kan. Dan dia harus punya standar tinggi sama dengan kayak kita gitu. Ini yang menjadi tantangan sendiri, challenge sendiri. Jadi ini butuh namanya excellent operation ya, seismic project-nya. Project manajemennya harus benar. Bagaimana bisa mengatur strategi ini. Oke, ya ini jadi untuk pemahaman awal aja bahwa dalam pelaksanaan apapun ya, namanya project itu ada namanya triple constraint ya. Ada scope of work, kemudian budget, cost, biaya, kemudian ada schedule, ada waktu. 3 ini yang selalu harus seimbang. Jadi kalau cost kita, budgetnya kita ya punya low, ya scope of work-nya mungkin nggak terlalu tinggi gitu kan.
kita pengennya cepat, kualitas bagus, berarti cost-nya harus tinggi. Jadi ini standar lah, standar seperti kayak kita di toko-toko lah ya gitu ya. Jadi triple constraint ini yang selalu dijaga dalam pelaksanaan project management. Jadi kalau project itu kan memang temporary endeavor ya, jadi punya batas waktu dimulai dan kapan berakhir gitu. Beda dengan produksi. Kalau produksi itu kan berjalan terus dan kita punya service produk yang khusus. Kalau project management sih